Ya kan? Tugas kita sekarang menjelaskan yang benar, mengoreksi yang salah, selesai. Sampaikan ke orang, begini. Yang benar begini, sama orang Salafi Wahabi, jangan bilang Allah itu punya tangan. Ilahiyat laka aidina, kata mereka begitu. Jangan bilang Allah itu bertempat di atas langit. Tapi kan ada pertanyaan itu di hadis Sahih Bukhari, aina Allah? Iya, aina itu maknanya bisa ya dulu alal makan, bisa ya dulu alal makanah. Bisa jadi tempat, bisa jadi kedudukan. Sama kayak ada bertanya, bagaimana engkau memandangku? Engkau berada di dalam hatiku. Apakah artinya pacar Anda bertempat di sini? Nggak, kedudukan dia itu istimewa di sisi saya. Ya kan? Kalau ada pertanyaan aina Allah dalam hadis, makna itu bukan menanyakan tempat. Karena Allah tidak bertempat. Dan gak masuk akal coba. Allah bertempat itu gimana ceritanya? Katanya Allah ada di langit. Terus sebelum ada langit Allah ada di mana? Ayo. Kan bingung dia akan jawab gimana? Masa sesuatu yang kodim, yang tidak bermula, ada pada sesuatu yang bermula, pada langit. Mustahil. Secara akal mustahil. Masa ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan, bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan. Lalu sebelum dia ada, terus di mana itu? Jadi salah saudara. Akidah yang mengatakan Allah bertempat di langit itu. Allah bertempat dalam arti duduk di atas arus kayak begini, kayak raja begini. Itu anak kecil kayak begitu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim yang semoga kita dirahmati oleh Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, kembali kami mengetengahkan sebuah tema tentang di mana Allah. Sahabat muslim, akhir-akhir ini kembali menjadi viral ya, atau ramai diperbincangkan terutama di YouTube oleh YouTuber ataupun ustadz-ustadz yang saling berdebat ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan seorang ustadz fenomena atau seorang ustadz yang sudah sangat kita kenal tentunya. Beliau berasal dari NU ya. Beliau adalah Ustadz A.A. Agim. Bagaimana beliau terhadap masalah ini? Apakah beliau mengatakan Allah di atas aras atau sebaliknya atau menakwil? Ikuti terus sahabat muslim video kami ini, insya Allah nanti akan kami tampilkan ke hadapan kita semua. Jadi sahabat muslim, tanpa menunggu lagi kita langsung saksikan saja apa yang disampaikan oleh A.A. Agim ketika ditanya di mana Allah. Subhanahu wa ta'ala sami'an qariban wa huwa ma'akum. Pernah ada dalam satu hadis para sahabat bertakbir keras sekali. Lalu Rasulullah mengingatkan, kalian tidak meminta kepada yang goiban, yang tidak ada, yang tuli dan yang jauh, tetapi kalian meminta kepada sami'an qariban wa huwa ma'akum, kepada yang maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Seperti sekarang Allah maha mendengar apa yang terucap, Allah maha dekat menyaksikan apapun, dan dia bersama kita. Dekatnya Allah beda dengan dekatnya makhluk yang perlu jarak. Mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk yang punya keterbatasan. Dan dia bersama kita, ilmunya menyertai kita, pengetahuan Allah menyertai kita, kekuasaan Allah menyertai kita. Jadi jangan membayangkan ada fisik Allah yang dekat dengan kita secara fisik, karena laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy, sudah begitu saja. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah. Tapi kita sudah cukup apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid, summastawa alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Jadi dunia ini ukurannya
dibanding dengan matahari itu seperti merica dibanding dengan nampan yang besar. Kecil sekali. Sebab ada sebahagian yang kadang-kadang terlalu memusuhi golongan-golongan yang dianggap sebagai salafi ini dengan menganggap mereka adalah sesat. Sampai guna akal terlebih. Dia kata geng-geng ni yang kata Tuhan kat langit tu. Kalau Tuhan kat langit, maksud Tuhan ada tempat. Bila Tuhan kat langit, Tuhan ada tempat. Kita kata, golongan salafi tak cakap macam tu. Kita kata, Tuhan kat langit, macam mana tak tahu. Kami sebut macam mana yang Allah sebut, macam mana yang Nabi sebut. Dia kata, langit ni kan bulat, sebab bumi ni bulat, sfera. Langit tu kat mana? Mereka punya langit lain, kita punya langit lain. So Tuhan kat mana? Jangan fikir dengan akal. Kerana arash pun di atas langit. So arash kat mana? Nabi Isra' Mi'raj ke mana? Langit. Ke Nabi pusing-pusing aja? So jangan fikir dengan akal. Benda ni di luar daripada batasan akal. Baik, di antara syubhat mereka, syubhat yang paling inti, kata mereka begini. Ini syubhat terakhir ya, sebelum kita buka tanya jawab. Kata mereka, dulu Allah sendirian. Belum ada makhluk. Belum ada tempat, Allah belum menciptakan tempat. Nah sekarang, Allah pun demikian. Dulu Allah tidak menciptakan tempat, dan Allah sudah ada, dan Allah tidak butuh kepada tempat. Sekarang setelah Allah menciptakan langit, menciptakan arsy, menciptakan seluruhnya, Allah juga tidak bertempat sebagaimana sebelum Allah menciptakan apa? Tempat. Nah, kalau kamu mengatakan Allah di atas arsy, berarti Allah bertempat kepada arsy. Ini kata mereka. Ya. Dan Allah padahal maha suci dari tempat. Tidak ada boleh ada tempat yang mengitari Allah. Ini dalil mereka, logika mereka yang sering mereka sampaikan. Kita bilang pernyataan Allah tidak butuh kepada tempat benar, dan sampai sekarang Allah tidak butuh kepada tempat. Oleh karenanya Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah dan para ulama menjelaskan, Imam Ahmad juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di luar alam. Kalau kita bayangkan alam, jangan antum bayangkan, jadi alam itu apa? Alam itu selain Allah, ya kan? Allah dulu sendirian, kemudian Allah menciptakan apa? Alam. Nah, alam semesta, taruhlah alam ini bulat. Taruhlah alam ini bulat. Maka di manakah Allah? Allah berada di luar alam. Di luar alam itu bukan tempat. Nah, kalau ada tempat namanya masih apa? Masih bagian dari alam. Allah di luar alam, di luar tempat, dan itu di atas alam semesta. Di manakah itu? Tidak di mana-mana. Artinya Allah ke arah atas, dan Allah tidak di suatu namanya ruang hampa, enggak ya. Allah pokoknya di luar alam. Segala tempat yang kita takdirkan, yang kita pikirkan itu bagian daripada alam. Setelah alam ada Allah Subhanahu wa taala. Allah di luar alam. Jadi jangan kita bayangkan, berarti kalau kita mengatakan Allah di atas arsy, melazimkan Allah itu berada di suatu tempat. Tidak demikian. Tetapi Allah di atas melazimkan Allah berada di luar alam semesta ini. Dan semua yang dinamakan tempat, baik ruang hampa dan yang lainnya, adalah bagian daripada alam semesta. Bagaimana ya tidak bisa kita bayangkan. Wong antum saja tidak tahu di mana ujung langit. Antum tahu di mana ujung langit? Tidak akan bisa bakalan tahu. Oleh karena Sahabat muslim yang semoga kita dirahmati oleh Allah, sudah disampaikan oleh Ustadz atau Agim, di mana beliau juga menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Ya, tidak usah dipikirkan atau tidak usah digambarkan seperti apa Allah di atas arasy tersebut, karena itu bukan hak kita, itu hak Allah. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Zaimi Ramli dari Malaysia, sahabat muslim, menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita bagaimana tentang keberadaan Allah Ta'ala di atas arasy, dan ditutup oleh Ustadz Siranda. Sahabat muslim yang semoga kita dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang kami dapat tampilkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap pertanyaan di mana Allah Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.